Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Iskafes bil khusus ketua dan juga para panitia yaitu dari teman-teman OSIS Matik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Pimpinan dari Skarima, guru, para asatidz yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa saya menyapa teman-teman Iskarima, baik yang SMP ada. Mana bocil? Anak SMP hadir. Masya Allah, bocah-bocah FF. Game yang gak ada pintunya itu loh. Call of Duty dong. Sekali ngupgrade 3 giga. Jangan ngaku paling sabar kalau belum main Mobile Legends. Game paling ramah sealam dunia. Kalau mereka menghina aku, mereka nggak tahu kalau aku ustadz. Dosa. Enggak lah. Tapi saya nggak terlalu ngikutin Mobile Legends karena saya sibuk ngapalin Quran dan hadis. Jadi ada XP line, ada mid line, ada roamer, ada jungler, ada god lane juga. Counternya Mia itu Beleric. Counternya Granger itu bisa pakai Iritel bisa dilawan pakai one-one. Tapi yang jelas mid laner itu harus beli yang namanya Glowing One. Tapi saya nggak terlalu ngikutin juga ya kan, saya fokusnya ngapalin Quran ya. Dan teman-teman Iskarima yang high school, oh my god, SMA disebut bocil enggak, dewasa belum, udah pengen pacaran. Katanya sayang, tapi ngilang. Ngeri. Ada yang rela sabar hanya demi sebuah kabar. Ayang maafin aku gak bisa megang HP. Kalau HP aku ketahuan nanti dihancurin. Nanti kalau udah libur nanti aku kontak lagi ya. Miss you a lot. Miss you a lot. Ada yang semi syar'i. Bismillah ayang, kita menjaga hubungan ini dengan ridho Allah. Gombalin, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tapi Allah yang mempertemukan kita. Hah, ngapain dicatat, gak penting itu. Mau dibikin status. Tiba-tiba anak Iskarima kalau libur bikin update status.
WhatsApp. Relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu yang gak bisa kita paksakan. Hashtag mencoba bertahan. Udah gitu pakai backsoundnya, dicari lagi backsound yang pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Orang yang sering dengerin lagu galau cepet mati ya. Nggak ada semangat hidup. Saya doain teman-teman di sini yang pacaran semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup jomblo, kau tidak pernah sendirian. Ketahuilah kau selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang nanya, kenapa anak-anak Iskarima nggak pacaran? Mohon maaf, kami bukan tidak laku atau tidak mau, tapi kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi pernah sakit hati? Sering. Nah, itulah. Dan juga para teman-teman tamu undangan yang hadir di acara Iska Fest. Ini masjid atau aula? Oh, a ballroom. Oh my God. Raudhah ballroom. Taman surga. Tepuk tangan buat panitia OSIS mati kita dong. Ini ada ahwatnya gak sih sebenarnya? Oh itu suara yang suka tiba-tiba ngasih harapan terus menghilang. Semoga para ahwatnya menjadi ahwat yang solihah insya Allah. Saya yakin kamu senantiasa menjaga diri kamu dari segala fitnah dunia. Bukan amin diusahain. Jangan sampai live TikTok malam-malam ngaji. Ada yang live TikTok ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alama Alif Lam Mim. Alama. Live TikTok ahwat malam-malam jam 12. Makasih Asep gift-nya. Thank you yang udah support tap-tap layarnya. Kok Ustadz tahu? Gak sengaja. Ustadz itu harus riset. Melihat ada kehebohan apa sih di anak muda. Oh ini. Nah, maka ahwat yang di atas saya doakan semoga menjadi wanita solihah insya Allah. Ya, mungkin itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali teman-teman sekali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi ahli taubat semuanya. Perubahan dimulai dari sekarang. Insya Allah saya akan menyampaikan materi sampai jam 2 siang. Wow, enggak. Saya nyampein materi ini sekarang jam 9.14. Insya Allah materi beres jam 9.20. 2 menit tuh. Enggak. Sampai jam setengah 11-an. Nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya. Nah teman-teman yang lain boleh menjawab.
Kita mulai dengan pertanyaan yang sering saya tanya ke anak muda. Ini aku sebenarnya boleh berdiri jalan ke mana, boleh? Boleh. Yang nggak boleh aku jalan ke atas ya. Ketemu Ahwat. Nanti Ahwat ngelihat aku. Ini Ahwat bisa ngelihat aku nggak? Oh jadi ada layar gitu ya? Aku pakai topi apa? Onik. Makanya jangan ngata-ngatain RRQ gini. Tuh kan sekarang kamu jadi klasemen 7. Disebut sampah sama Oheb. Jadi Ahwat bisa lihat aku ya? Kau bisa menatapku, tapi belum tentu kamu bisa menetap di hatiku. Ungger. Kita mulai dari pertanyaan, jawab dengan jujur. Enak sekolah atau libur? Enak ada guru atau nggak ada guru? Enak ada tugas atau nggak ada tugas? Enak ada ujian atau nggak ada ujian? Tapi pengen sukses. Tapi nggak mau sekolah, nggak mau ada guru, nggak ada tugas, nggak ada ujian. Kamu tolol. Aneh. Mau sukses, pengen sukses hidupnya, pengen senantiasa kuat mentalnya, tapi nggak mau diuji, tapi nggak mau sekolah, tapi nggak mau ada guru. Siswa-siswi yang terbaik itu mereka yang meminta tugas kepada gurunya. Aduh minggu depan libur, please jangan dulu libur, masih pengen sekolah. Pak Ustadz mohon maaf ada tugas nggak yang bisa kita kerjain? Masih kurang nih tugasnya. Insya Allah kalau ada siswa yang seperti itu, dia akan menjadi musuh siswa yang lainnya. Nih, mohon maaf ya. Saya mulai dari sini dulu. Kenapa Kang Boni suka nanya, enak sekolah atau libur? Enak ada guru atau enggak ada guru? Sama, di semua sekolah saya tanya di Indonesia. Dan semuanya juga jawabannya sama. Kenapa? They mean fear is forget everything and run, not face everything and rise. Oh my God. Well, rata-rata manusia ternyata, mohon maaf bukan rata-rata anak muda itu nggak siap untuk menghadapin kenyataannya. Dia terpaksa oleh keadaannya. Jadi yang pengen sekolah orang tua atau kita? Anaknya atau orang tuanya? Rata-rata nih di Indonesia kalau ada anak sekolah yang suka ngebangunin buat sekolah siapa? Anaknya bangunin orang tuanya atau orang tua bangunin anaknya? Mama, saya mau sekolah. Papa, saya mau sekolah, antar saya ke sekolah. Nah, anak aku waktu SD kelas 4 dipanggil sama mamahnya, istri aku, satu dan satu-satunya yang aku cintai. Waktu kita ke Jepang, istri aku nanya, Pap, kan manggilnya papap sama mamam ya? Emangnya kamu masih pacaran manggilnya udah Abi Umi? So Islami. Abi Umi, jangan lupa sepertiga malam selipkan doa untuk aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu la ilaha illallah. Bapak, lihat wanita Jepang, banyak yang cantik-cantik. Tuh, jawab dengan jujur, cantikan mereka atau aku? Itulah jebakan perempuan. Emangnya aku terjebak? Sorry ya. Begitu istriku bilang, Pap, lihat banyak perempuan yang cantik. Lebih cantik mereka atau aku? Aku bilang, mereka. Jujur aja. Lebih cantik mereka. Terus istri aku bilang, ya udah kalau emang lebih cantik mereka, sok aja sama mereka. Hey, dengerin aku. Shh. Dengerin ya. Mam, mereka itu cantik, seksi. Tapi mohon maaf, Papap suka sama dia, tapi belum tentu mereka suka sama Papap.
Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu mereka sesabar kamu ngadepin aku. Oh langsung, oh mama. Wanita botol Yakult itu. Gemesin. Suatu saat anak saya lagi main game, dipanggil sama orang tuanya, sama mamam, istri saya. Kansa, namanya Kansa. Kansa, iya mam, bentar. Kalau dipanggil sama mamam, langsung dong, sini. Iya mam, bentar, ini nanggung. Gak ah, sini sekarang. Gak bisa mam. Terus aku bilang, Kansa, dipanggil sama mamam, simpen handphonenya. Just drop your phone for a while. And then talk with your mom. No, I can't. Why? Because kalau aku keluar dari game ini aku AFK. Apa sih game apa itu? Min husni islami ma ditarkuhu malayang. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat Kansa. Papa nggak akan ngerti kalau papa nggak download. Nggak bisa Kansa. Itu game apa? Mobile Legend. Oke, papa download. Kelas anak saya kelas 4 SD waktu itu. Kayaknya saya download. Saya download, kemudian saya main. Maka di hari itu ada 2 manusia yang dipanggil jadi susah. Ternyata saya baru ngerti kalau main gak bisa keluar. Kayak game zaman saya dulu, bisa aja keluar. Kalau game ini gak bisa di-pause. AFK, dibacotin 1 RT. Main Mobile Legends itu kayak pertaruhan harga diri dan keluarga. Akhirnya oke, kita main. Dia main Roblox, dia main Minecraft, Stumble Guys, and the other games. Suatu saat at the moment dia lupa ngerjain tugas yang nyebabin besok males ke sekolah. Jadi I forget to do my homework. So I don't want to go to school. Oh my God. Terus saya bilang ya terserah kamu, yang sekolah kamu bukan gua. Akhirnya dia gak sekolah. Jam 10 ketahuan mabar. Kenapa saya tahu? Karena saya login juga. Ada nama anak saya. Kamu mau main? Akhirnya saya datang ke rumah dari kantor. Saya buka tas travel umroh saya. Saya masukin buku pelajaran Kansa. Saya masukin baju seragamnya. Akhirnya Kansa nanya, Pap, mau dikemanain itu Pap? Mau sekolahin anak tetangga. Anak Papa udah gak mau sekolah. Enggak Papa, aku masih mau sekolah. Bohong. Enggak serius, main game aja. Kau masuk e-sport aja, EVOS Academy, RRQ Academy. Jangan RRQ, EVOS Academy. Kamu udah aja, kau mau jadi tim e-sport, jadi tim e-sport aja. Enggak, Papa aku bener serius mau sekolah. Give me one reason. Kasih Papa alasan, kenapa kamu tetap mau sekolah? Pengen pinter. Abu Jahal juga pintar. Cuman dia disebut bodoh karena tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar pinter Kansa. Ini tentang tujuan hidup kamu. Lu sekolah, lu belajar. Lu sekolah itu ibadah lu. Kalau lu udah gak mau sekolah, ngapain? Dipaksain sesuatu yang kamu gak pengen. Cari alasannya. Nangis. Besoknya semangat ke sekolah tanpa harus dibangunin. 5, 6 SMP bilang, Bab, kayaknya aku gak mau sekolah. Ya oke, gak apa-apa. It's yours. Gimana kamu aja. Terus apa rencana kamu? Boleh nggak? Aku punya pelajarannya sendiri. Aku pengen belajar A, B, C, D, E. Nanti aku begini, nanti aku begini. Oke, aku setuju.
Dan itu tanggung jawabnya dia. Yang penting kamu komit ya. Deal, deal. Oke. Tapi aku boleh main games juga? Boleh. I'm with you. Go to immortal together. Tapi ini bukan tentang sekedar main game. Kalau main game pengen jadi pinter, dipelajari. Maka dia nanya, gimana cara untuk bisa mempelajarinya? Lihat Kansa, kalau kamu mau main game pengen jadi pinter, lihat nih, karakter game itu beda-beda. Ada Mobile Legend, ada LOL, League of Legend, T1, ada Dota 2, ada kemudian Honor of Kings. Karakternya beda-beda Kansa. Apa yang bedanya? Hero-nya, lihat. Ada 5 lane-nya yang harus dijalaninnya. Ini hero-nya ini, karakternya ini, itemnya ini. Lihat, ultinya ini begini, pasifnya begini, ini uniknya begini. Kalau kamu pelajarin hero-nya pengen tahu, lihat di YouTube. Lihat di YouTube gimana cara orang gameplaynya. Siapa itu gadis rental, Hanabi. Kenapa gadis rental? Suka dibawa sama Johnson. Saya nggak pernah pakai hero perempuan. Maaf, bukan mahram. Seksi-seksi. Maka saya kalau ketemu di lane sama Mia, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, Allahu Akbar. Ulti, mati. Saya bilang, si Mia itu nggak malu sama Kunti apa ya? Kunti aja pakai gamis syar'i. Ini tentang pembelajarannya kan, begitu juga tentang kehidupan, bukan sekedar jalanin aja, nggak bisa, perlu tujuan. Ketika teman-teman naik ojek, halo assalamualaikum, halo assalamualaikum. Oke. Ketika teman-teman naik ojek, yang pertama kali teman-teman tentukan apa dulu? Mau kemana? Lalu setelah itu? Udah nih, mau kemana? Tujuan. Terus? Dari mana? Lalu setelah tertentukan dari mana mau kemana, berikutnya keluar apa? Estimation cost. Kedua, rute. Mau lewat mana? Yang ketiga, waktu tempuh. Kebanyakan orang cuma jalan, gak mungkin kita naik taksi. Misalkan Ahwat naik taksi, kemudian ditanya, keluar dari stasiun Jogja Tugu, naik taksi. Begitu naik taksi, kemudian ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Mbak, iya Pak, jalanin aja. Ini gak bisa. Bingung supirnya, ini mau kemana? Maka kenapa anak muda gak semangat dalam menjalankan kehidupannya? Ada yang namanya distraksi. Gangguan untuk sampai kepada tujuan. Setiap kita punya tujuannya masing-masing. Kamu punya tujuannya. Ketika sekolah ya itu tugas kamu, belajar. Kerjain tugas. Kamu dididik untuk bisa hebat. Nih, halo assalamualaikum. Nih bayangin Besti. Lu bisa sekolah, jauh sekolahnya, Tewengmangu. Coba mana yang asli Jawa Tengah? Yes. Jawa Barat. Banyak. Persib nu aing. DKI Jakarta. Akur Persib Persija. Sulawesi. Agak kareba. Sumatera. Horas bah. Padang ada, Padang juga ada Padang. Adat Basandi Saro Basandi Kitabullah. Kalimantan. Oke, Kalimantan, Masya Allah. Irian. Kamu orang mana? Semuanya ngacung aja. Bayangin brother and sister Villa. Kita semua dididik sama orang tua kita supaya kita bisa sukses di masa depannya. Lewat apa salah satunya yang pertama? Benar sekolahnya. Karena orang tua nggak mau mengulangi kesalahannya di masa lalunya, maka dibiarkan kemudian, maka dididik anaknya supaya disekolahkan di tempat yang benar. Bukan tentang bagus akademisnya, tapi baik agamanya. Teman-teman ketika di Iskarima, dididik bukan cuma sekedar aturan, tetapi dengan aturan keilahian. Nurut sama Allah.
Sholat, semuanya disuruh sholat. Kalau nggak sholat dihukum nggak? Ketahuan kan? Nggak boleh. Dididik kemudian untuk menjadi orang yang hebat di sekolah ini. Bayangkan banyak yang pengen sekolah tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak mampu orang tuanya. Mohon maaf, nggak semua bisa masuk Iskarim. Bener nggak? Nggak semua bisa masuk Iskarim. Maka teman-teman ini pilihan sebetulnya yang bisa sekolah itu. Tapi anak-anak muda nggak sadar. Maka dia terkena distraksi. Gangguannya jadi tujuannya diganggu. Dengan hal apa aja? Salah satunya adalah games. Kesenangan hidup yang lainnya tuh. Music. Zaman sekarang anak muda lagunya galau-galau semua. Astagfirullahaladzim. Zaman dulu anak muda Indonesia sebelum merdeka lagunya nggak ada yang galau. Ada satu lagu yang mellow, judulnya Syukur, karya Habib Muthohar kalau nggak salah dari Semarang. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan nggak pada apa? Oh biasa ngapalin Quran ya. Zaman dulu lagunya semangat-semangat, sekarang lemah-lemah. Makanya mentalnya bisa jadi lemah. Zaman dulu lagunya, coba halo bangun pemudi Indonesia. Tuh, semangat 17 semangat. Coba kamu kalau lagi galau pakai backsound 17 Agustus. Insya Allah lebih merdeka hidupmu. You are what you hear. Kamu menjadi seperti apa yang senantiasa kamu dengar. Maka diganggu kaum muslimin dengan apa? Food, fun, fashion, film, dan lain sebagainya. Menjauhkan kita dari tujuan yang sebetul-betulnya tujuan seorang manusia yang sejati. Apa tujuannya? Quran surat Ad-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekolah ibadah bukan? Sekolah ini ibadah bukan? Ibadah. Kenapa ibadah malah malas? Enak sekolah atau libur? Libur. Padahal itu ibadahnya. Kalau saya tanya gini, enak sholat atau enggak sholat? Jawab dengan jujur, enak sholat atau enggak sholat? Coba bayangin guys. Maka sejatinya kita ini semuanya kalau menyadari semuanya ibadah, semangat. Yang bukan ibadah, yuk mulai. Kita introspeksi. Apa yang harus kita kurangi? Oke, bagus. Handphone udah kita simpen nih. Tapi jangan sampai lupa. Maksudnya gini, di sekolah handphonenya nggak boleh dipegang. Sekalinya pulang terus-terusan megang handphonenya. Disiplin itu beda dengan terdisiplinkan. Kalau disiplin, lu punya prinsip, kamu punya prinsip. Tapi kalau terdisiplinkan biasanya karena aturan. Maka dari mulai yang pertama kita bisa memulai perubahan dimulai dengan cara apa? Menyadari semua adalah ibadah, tujuan hidupnya kita. Kalau saya dikasih tema kan ini. Tema saya itu bara api peradaban di tangan pemuda akhir zaman. Pemuda akhir zaman kena distraksi. Tujuannya sekolah, malah pacaran. 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Coba bayangin. KDP, kekerasan dalam pacaran, yang selalu jadi korban, cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati, cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin, cewek atau cowok?
Yang selalu ngebohong, cewek atau cowok? Cowok. Lagian perempuan udah tahu laki-laki begitu, masih aja diarepin. Apaan? Gak ada maharnya, gak ada mas kawinnya, gak ada akad nikahnya. Sok-sokan janji setia. Yang udah nikah aja banyak yang cerai. Sok-sokan LDR, yang deket aja banyak yang pisah. Aku jaga janji suci kita, pret. Fokus sama tujuan. Maka anak muda, nih, halo assalamualaikum akhwat. Kalau kamu di DM sama laki-laki, diajak kenalan, assalamualaikum ukhti. Seneng banget bisa ngelihat kamu berhijab syar'i. Tapi apalah aku ini yang laki-laki biasa yang belum paham agama. Semoga kamu bisa memberikan pelajaran buat aku juga. Ngajak aku untuk sama-sama deket sama Allah. Langsung kalau ada yang DM kayak gitu, ukhti, bales. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mas, jangan biasain DM perempuan. Kalau emang mas mau bener, ke masjid mas. Sholat mas, sebelum disolatin mas. Jangan deketin saya, deketin ustadz aja. Mohon maaf, saya nggak bisa balas lagi. Wassalamualaikum. Tuh akhwat yang terbaik. Itulah balasan perempuan kepada laki-laki ketika di DM oleh laki-laki yang jelek. Oh, kalau laki-lakinya ganteng, handsome, waalaikumsalam, akhi. Masya Allah, tabarakallah. Sama aku juga lagi belajar, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama saling mengingatkan di jalan Allah. Maaf, aku jarang buka IG. Kalau bisa, kita bisa chat-chatan saling ngingetin di jalan Allah di WhatsApp nomor aku aja ini. Nggak punya prinsip anak muda. Maka pemuda akhir zaman jangan kena distraksi. Apaan? Nih, lihat. Ada nggak anak muda yang hilang nyawanya gara-gara beda klub sepak bola? Ada nggak yang hilang nyawa gara-gara beda sekolah? Ada nggak yang hilang nyawanya gara-gara pacaran? Nih lihat, di kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah ada kalimat luar biasa. Bentar, saya mikir dulu. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Dan tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Karena Allah ini maha pencemburu. Dia tidak suka hambanya mencintai sesuatu selain daripadanya. Cinta itu tentang apa? Loyalitas dan totalitas. Kalau orang udah cinta, mati-matian. Maka lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Posisi di sebelah situ. Ya, sebelah mana Ustaz? Al-Baqarah 165. Kiri di tengah kayaknya. Wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Dan ada di antara manusia yang mencintai sesuatu sebagaimana dia seperti mencintai Allah, totalitas loyalitasnya gitu. Ada yang belain pacarnya hujan-hujanan buat ngejemput, ada. Ada yang sampai disuruh nganter galon sama orang tuanya susah, ngejemput pacarnya semangat. Ayang jemput, syew. Ayang nganterin aku, syew. Ngeri. Ibunya bilang, "Aa, galon habis, beli dulu A." Di chat sama perempuan, balesnya so sweet. Makasih udah ngingetin aku. Di chat sama orang tua, jawabnya males-malesan. Ma'ahbabta sayani lakutalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Kamu diperbudak dengan cinta yang salah dan bermasalah, brother. Saya Bandung. Saya Persib Bandung. Papa saya Jakarta, The Jack. Tapi demi Allah saya tidak pernah punya niat membunuh papa saya. Meskipun dia Persija, nggak ada, temenan kita.
Pas Persib kemarin menang 1-0, Persib. Paling papa saya bilang gini cara lu berbakti sama orang tua. Siap, salah, oke. Maka kalau sudah menentukan tujuan, jangan kemudian hilang dengan tujuan itu, terganggu dengan distraksi kenyamanan dunia. Ingat, yang anak muda yang lain mau pacaran, mau begini silakan, kitanya jangan. Terbawa arus, jangan brother. Kalau main Mobile Legend gak jadi dakwah, berhenti brother. Kalau teman-teman ngelihat Handi Boni live main Mobile Legend, saya tidak mungkin mengerjakan sesuatu kemudian tetapi itu akan saya jadikan ladang dakwah buat saya. Gimana caranya Ustadz? Tahun kemarin saya bikin kompetisi sendiri. SRC, Satu Rasa Championship e-sport. Yang ngomong kasar, Bennett. Nge-taunting berlebihan, eliminasi. Yang ada takbir, tahmid, tahlil. Begitu lawan mati, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Begitu menyerang bismillahi Allahu akbar. Nggak harus gitu juga sih. Tapi harus jadiin dakwah. Menyelam beda dengan tenggelam. Menyelam menikmati keindahan lautan. Tenggelam nggak mungkin ada orang tenggelam begitu kemudian diselamatkan ditanya gimana tadi di dalam ada SpongeBob nggak mungkin, digaplok itu kita. Siapa yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam? Ya orang yang bisa menyelam. Janganlah berenang di lautan jika kau tak mengerti bagaimana caranya berenang. Maka yang berikutnya kalau sudah punya tujuan jangan terganggu sama distraksi gangguan yang tadi. Berikutnya yang kedua, kuatkan kecintaan kepada sesuatu yang tepat. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165 lanjutannya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi brother. Halo, Assalamualaikum. Ini udah pada sarapan belum? Belum. Kasihan, sabar aja, hidup ini penuh ujian. Insya Allah kita akan dikenyangkan dengan bacaan zikir kita. Ayo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Maka tempatkan cinta kita dengan tepat, brother and sister fillah. Pada siapa? Tiada yang kita cintai kecuali Allah. Tiada yang kita lebih bertobat kecuali hanya kepada Allah. Maka tujuan hidup kita, surat Az-Zariyat tadi ayat 7. Jadi ibadah. Berarti sekolah adalah ibadah. Kerjain tugas adalah, kerjain ujian adalah, masa ibadah bikin stres?
saya, karena saya pernah nakal ya, ini mohon maaf ya. Bukan berarti lu harus nakal dulu baru jadi benar. Gak usah nakal, udah saya lewatin. Kamu tahu ceritanya aja. Maka saya cerita, bagi saya yang awam ini, bagi saya tuh saya paling senang, bahagia banget dengan iman dan Islam. Saya tuh senang banget mendengar azan dan saya bisa sholat, sedih banget. Dan dengar azan itu subuh tadi. Saya tungguin istri saya nyampe Cawang. Hari ini saya nggak berangkat dari Bandung pakai mobil. Enggak. Saya berangkat dari Mekah. Dari Mekah saya ke Jeddah, dari Jeddah baru saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya langsung kejar flight ke Jakarta dari YIA. Dari YIA saya langsung ke Berbah. Dari Berbah saya langsung ke Solo. Baru kemudian tadi malam saya sampai Anaya Azam. Ada muka saya. Nih bayangin ya, nih ya ada kotak-kotaknya. Ih panggungnya keren banget. Ini karpetnya berapa ya, tebel, mahal. Karpet Persia, Persia itu sesuai dengan janji Rasul. Kata Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana Parsi itu mengacak-ngacak surat pemberianku, maka seperti itulah Persia akan hancur. Maka hancur sekarang Persia. Sisa kucing sama karpet. Karpet, kucing Persia, Anggora. Nih, romantis panitianya. Daunnya asli bos, bunganya asli, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat panitia, effortnya luar biasa. Keren. Dekornya udah kayak dekor kawinan. Keren, keren, Masya Allah. Nih ya, Matrix. Lu, saya kalau kelepasan ngomong lu, mohon maaf ya. Jangan bilang saya kasar ya. Saya memang makhluk kasar, kamu makhluk halus. Nih ya. Lu mau coba berubah sekarang, kita mau berubah sekarang, ayo bareng-bareng sekarang. At the first you make habit, at last habits makes you. Kalau kamu bener-bener pengen ngerubah, rubah kebiasaan.
Saya bilang, Ustadz doain ya, saya lagi ngapalin Quran. Di mana? Iya, di Pondok Tahfidz. Biasa, ngapalin Quran di Pondok Tahfidz ya memang harusnya. Tapi lu bisa ngapalin Quran jadi gamers, nah itu gokil banget. Karena ada yang dia lawan tuh. Tapi bukan berarti harus jadi gamers ya. Maksud saya ketika kamu bisa mengatur kebiasaan, waktu nanti. Saya lagi nyusun buku tentang 24 hours to become real Muslim. Sebenarnya Muslim itu kalau 24 jam ngapain aja sih. Anak muda itu 24 jam ngapain aja. Bisa itu. Itu lagi saya tulis ya. Jadi bayangin ada matrix ya. Kebayang? Nih lihat. Ini sesuai, dia deh. Ini ada kotak kan? Ya, kelihatan? Kotak yang ini sesuatu yang penting. Yang ini tidak penting. Dari atas ke bawah, yang ini mendesak, yang ini tidak mendesak. Berarti kotak yang pertama adalah catat sesuatu yang penting dan mendesak. Apa aja? Kebayang? Halo, Assalamualaikum. Kebayang gak nih? Kalau gak nyampe bilang ya, Ustadz, saya gak ngerti. Ya nanti saya jelasin lagi. Berarti kotak yang di sini apa ini? Tidak penting tapi mendesak. Yang ini penting tidak mendesak. Yang ini tidak penting tidak mendesak. Maka kalau belum biasa catat itu di buku atau di handphone. Memetakan hari-hari kita, our daily activity. Sebenarnya sehari ini kita ada sesuatu yang penting dan tidak penting, yang mendesak dan tidak mendesak. Contoh, kata kunci yang penting dan mendesak, kata kuncinya segerakan, harus dikerjain. Misalkan sholat itu masuk yang mana? Penting mendesak atau penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak atau tidak penting tidak mendesak. Gak mungkin antum taruh sholat itu di tidak penting tidak mendesak, gak mungkin. Karena kita seorang muslim, kita akan menyimpan sholat itu di sesuatu yang penting dan mendesak. Tergantung situasi nantinya. Tapi di hari ini misal, maka kata kunci yang di sini segerakan. Kata kunci yang ini penting tapi tidak mendesak, kata kuncinya rencanakan. Kalau yang sebelah sini, ini tidak penting tapi mendesak, kata kuncinya delegasikan. Yang ini tidak penting dan tidak mendesak, kata kuncinya reduce, kurangi. Maka kalau manusia 24 jam, potensinya waktunya sama, sehari 24 jam. Berarti 7 hari, 7 dikali 24. 7, 4, 8, 2, 7, 2, 12, 1, 6, 8 berarti. 168 jam seminggu. 168 jam seminggu. Semua potensi waktunya sama. Yang bedanya apa? How to-nya. Bagaimana kita ngelola waktunya. Kenapa seseorang bisa effort melakukan sesuatu? Cristiano Ronaldo. Jangan lihat sekarang ya. Tapi gak ada yang kata Cristiano Ronaldo. Gak ada orang yang mau jadi saya dulu. Gak ada yang mau. Karena butuh perjuangan effort yang luar biasa. Maka di usia teman-teman dari sekarang sadarin itu. Saya harus berjuangin sesuatu yang menjadi tujuan saya hidup, yaitu tadi ibadah. Dan tujuan ibadah itu nanti ada di surat Al-Baqarah yang ayat 207 itu. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigo amardotillah. Menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Halo, Assalamualaikum. Misal, saya kasih kata kunci di sini. Yang penting dan mendesak. Maka saya tulis ini misalkan Quran, sholat, dakwah, ngobrol sama istri dan lain-lain. Disesuaikan. Tapi itu ada di kolom yang penting dan mendesak. Yang penting tapi tidak mendesak saya rencanakan. Misalkan penting bagi saya tapi nggak terlalu mendesak. Beli buku. Penting tapi nggak mendesak. Bisa saya rencanain kapan saya mau beli buku.
Yang berikutnya tidak penting tapi mendesak. Contohnya apa? Kalau buat saya ngasih makan kucing, itu buat saya nggak penting, tapi mendesak buat kucingnya. Kucing aku kan namanya ada yang Kittler, ada Anya Anya Fania juga, yang perempuan. Kalau yang Kittler itu kucing pemberontak, pembasmi tikus. Aku sisakan tikus-tikus itu sedikit agar mereka mengetahui mengapa aku membasminya. Itu kalimat Hitler sebetulnya. Nah, kayak ngasih kucing itu sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Maka delegasikan. Anak saya, Hansa, lu kasih kucing itu makan ya. Oke, Pap, delegasikan. Yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Apa? Mobile Legend, Call of Duty, Dota, Honor of King, Drakor. Besti perempuan hadir? Drakor, hati-hati. Oh, saya nggak ada waktu tuh nonton drakor, jadi saya nggak terlalu tahu tuh. Kim Sen Ho tapi ada drama terbaru yang sekarang ini. Drakor yang nggak penting dan tidak mendesak, skip. Kecuali teman-teman itu adalah pemain e-sport, mau dakwahnya di e-sport misalnya. Kalau nggak usah serius-serius amat. Maka fokus ke yang lain. Nah, coba dibikin kayak gitu, ngerubah habits itu. Kalau masih susah ngerubah habits, maka benerin cintanya. Ada bermasalah dengan cintanya, belum kenal berarti sama Allah. Seseorang bisa totalitas ya ketika jatuh cinta. Totalitas loh. Bayangin, anak muda di Palestina. Bos, ngeri. Kita Indonesia, masjid banyak banget sepi. Anak muda yang adzan kakek-kakek terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sepuh, nggak lama beres azan, innalillahi, mau meninggal. Coba yang mandiin mayit, jarang anak muda. Di komplek kita. Anak muda guys. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memulai pergerakan dakwah pada saat itu di usia 40 tahun ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu pada saat itu anak muda yang membersamainya. Beberapa tahun kemudian baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pilih salah satu di antara dua Amr. Amr bin Hisham atau Amr bin Khattab. Akhirnya Allah memilihkan Umar bin Khattab. Anak muda, berprestasi. Ngeri. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengirim utusan untuk berdakwah ke Yathrib. Siapa? Halo, Assalamualaikum. Yang bisa jawab 100.000 rupiah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Wah, 10.000. Dari mana? Oh, ini ada 100.000 rupiah. Insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Sehat nggih. Sehat nggih. Asli mana? Oh, asli Jawa Timur. Nggih, nggih. Primpun kabare. Mus'ab bin Umair. Usia muda, guys. Ngeri, guys. Beberapa tahun kemudian memenuhi janji baginda Rasulullah Muhammad SAW, bisyarah dari baginda Nabi Muhammad SAW, Konstantinopel takluk di tangan anak muda Islam juga. Konstantinopel itu masih keturunan dulunya, wilayah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada Hutem bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam. Di Yunani ada Greek bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihissalam. Yunani itu kan bahasa lainnya adalah Greece yaitu Greek, bangsa Yunani.
879 Masehi, seorang wanita muda datang ke kota Fes, Maroko, membuat masjid atau madrasah di sana dengan nama Al-Qarawiyyin, menjadi kampus pertama di dunia, diakui oleh UNESCO dan Guinness World of Record. Dibangun oleh seorang pemudi, wanita, cantik, belia, kaya raya. Siapa? Fatimah Al-Fihri. Dari Al-Qarawiyyin lahirlah Avicenna, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Dulu masjid itu menjadi pusat peradaban manusia. Orang kalau ke masjid jadi pinter, orang pinter ngumpulnya di masjid. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib, singgah terlebih dahulu, yang pertama kali dibangun masjid. Dibangun anak mudanya di masjid, dididik dengan ilmu Quran, dicerdaskan dengan Quran. Maka kemudian lanjutkan perjalanannya, dibangun Masjidil Haram, masjid lagi. Dulu masjid itu gitu. Dibawa polanya sama ulama Nusantara. Dibawa ke Nusantara. Di mana ada masjid agung pasti ada alun-alun. Pasti ada pasar. Pasti ada rumah pemimpin di sekitar situ. Sama kayak di Madinah. Ada rumah pemimpinnya. Ada masjidnya. Ada taman berkumpul masyarakatnya. Ada pasarnya. Pola ini dibawa ke Nusantara. Di mana ada masjid agung, coba lihat. Di kota manapun. Pasti ada alun-alun di depannya. Pasti ada pendopo atau kantor pemerintah. Pasti ada pasarnya. Kalau masih belum berubah. Belanda gak suka. Setiap orang yang datang ke Indonesia pulang dari haji, tandain pakai gelar Haji. Haji Umar Said. Haji Amrullah Hamka. Hoscokro Aminoto. Ditandain tuh, jangan bikin pergerakan lagi. Anak muda pergerakannya, bikin ketar-ketir Belanda pada saat itu. Bung Tomo pada saat itu meminta resolusi jihad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menaklukkan sekutu Belanda, untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kata Bung Tomo di dalam, kalau tidak salah di buku Api Sejarah 1 karya Prof. Mansur Suryanegara. Kata Bung Tomo, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung dengan apa saya menyemangati anak muda. Anak muda, peran peradabannya luar biasa. Gak bisa jauh dari Quran, gak bisa jauh dari masjid. Maka tadi saya bilang Al-Qarawiyyin itu jadi pusat pendidikan luar biasa. Ngumpul semuanya di masjid. Guys, maka teman-teman anak muda sini. Perubahan dimulai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada syair nasyid. Allahu goyatuna. Lanjut. Ar-Rasul kudwatuna. Dusturuna. Al-jihad fis sabi. Al-mautu. Asma amanina. Allah adalah tujuan kami. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Rasulullah teladan kami. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lamnya huruf taukid, qadnya huruf taukid, dua huruf taukid dalam satu kalimat, penegasan yang teramat sangat. Gak usah cari yang lain. Sudah betul-betul ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah. Kalau kamu pengen sukses dunia dan akhirat. Ikuti dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. Apa yang dicita-citakannya, apa yang diperjuangkannya. Ikuti. Al-Quran, pedoman kami. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Maka dengan Quran kami akan selamat. Maka lihat di Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Ini Al-Quran hadir sebagai petunjuk bagi manusia. Nasihat bagi manusia dan obat bagi manusia. Wasyifa'un lima fis sudur, obat di dalam hatinya tuh.
bawa lukamu, biar aku obati. Kata Allah. Dengan apa? Syifa'ul lima fis sudur. Quran. Al-jihad. Jihad adalah jalan juang kamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Hal adulukum ala tijar tunjikum bin azabin alim. Maukah kamu saya berikan sesuatu yang bisa menyelamatkan kemudian dari azab yang pedih? Mau ya Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini? Saya stres. Semangat guys. Jihad dengan hartamu, nyawamu, waktumu, tenagamu. Teman-teman asrama di sini sedang dididik menjadi muslim yang baik. Lahir nanti di Iskarima. Seorang yang membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara kita. Lahir di Iskarima, pemimpin yang hanya takut kepada Allah. Lahir di Iskarima, para pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan dan keadilan di negeri ini. Lahirnya di mana? Pastikan lahirnya di Iskarima. Dan itu langsung, itu saya Ustaz. Ini disuruh jadi ketua panitia kadang males, jangan saya. Disuruh jadi, jangan saya. Disuruh jadi ini, saya nggak mau. Anak muda lari dari tanggung jawab, lari dari masalah. Face everything and rise. Bismillah, biar Ustaz. Bismillah, saya yang kerjakan. Kamu bakal dipintarkan oleh Allah. Kalau kita dakwah, jihad, belajar yang benar, ibadah yang benar, dipinterin sama Allah. Guys, asli guys. Al-mautu fi sabilillah asma amalina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Sedangkan warga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Batu terlontar tangan-tangan kecil, senandung jihad dan pekikan takbir. Tiada pribadi yang bertopang tangan, hancurkan bedolim syahid tujuan. Mereka dengan batu untuk melawan penjajah. Batu, teman-teman sekarang perjuangannya dengan apa? Lawan hawa nafsunya. Berjuang dengan pena teman-teman di situ. Berjuang dengan pembelajaran yang sekarang ditempuh. Bismillah. Bukan untuk siapa, bukan untuk apa. Hanya untuk Allah. Sama Handi Boni di dakwah. Saya gak mau cari yang lain. Malas saya masuk TV. Gak muat. Ibu saya bilang, boleh dakwah, jangan masuk TV. Tama, gak boleh minta duit. Gak usah macam-macam. Lu dikasih terima. Enggak, gak usah. Itu bukan tujuan kamu. Tujuan kamu dakwah. Ingetin umat dan perbaiki dirimu. Kalau lu dakwah tapi nggak memperbaiki diri kamu ngingetin orang baik tapi kamu nggak berubah, wah langsung. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsunal kitab afala taqilu. Ngeri guys. Urusannya ngeri guys. Kenapa saya senang ngedakwahin anak muda? Kasihan. Saya takut anak muda banyak yang terluka, menetes air matanya untuk cinta yang sebetulnya bermasalah. Sayang banget ngelihat perempuan yang disakitin itu. Aku gak bisa ngelihat kamu disakitin. Aku harus kasih tahu kalau kamu pengen selamat, deketi Quran. Jangan jauh dari masjid. Miliki teman-teman yang beriman. Asli guys. Maka tujuannya udah kebentuk, habitsnya mulai dirubah, kecintaan mulai ditumbuhkan. Terakhir, hayya 'alal falah. Semangat menjemput kemenangan yang paripurna. Dunia dan akhirat. Akhwat, halo assalamualaikum. Pilih cowok yang tajir tapi jauh dari Allah. Atau cowok yang ekonominya biasa aja tapi dekat sama Allah.
biasa aja tapi dekat sama Allah. Oh tajir dekat sama Allah ya pilihan ketiga. Pilih yang ganteng jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Emang mau sama kamu? Ustadz pengen yang kayak artis Korea. Siapa? Kim Jong Un. Ikhwan, jawab dengan jujur. Sama kayak yang Ahwat tadi. Jangan ada pilihan yang ketiga. Pilihannya cuma dua. Pilih wanita cantik solehah atau yang biasa aja tapi jauh dari Allah. Mantap takbir. Tuh, Ikhwan dengerin Ahwat, nggak ada pilih-pilihan yang ketiga. Ikhwan jawab lagi dengan jujur, nggak boleh ada pilihan yang ketiga. Pilih wanita cantik, kaya tapi dekat dengan Allah. Atau wanita yang biasa aja, ekonomi biasa aja tapi jauh dari Allah. Milih yang mana? Masya Allah takbir. Bagus, baru itu anak muda, gak ada pilihan yang ketiga. Dia berusaha memperjuangkan yang terbaik menurut Allah. Tuh, gitu teh. Lagian perempuan lagi suka alasan, maaf kamu terlalu baik buat aku. Oh my God. Kalau kamu nanti ngelamar perempuan digituin bilang aja, oh gitu. Oke lah saya doain supaya kamu dapat begal. Sekalian. Cari pasangan tuh yang sama-sama pengen deket sama Allah. Bukan jadi berkhianat kepada Allah, jangan. Cari teman yang sama-sama pengen deket sama Allah. Hei hati-hati. Beda kawan beda proses, salah kawan masuk Polres. Jangan salah pilih teman. Bos Asti, temen lu tuh belum tentu bisa peduli sama masa depan lu, belum tentu. Cari teman yang sama-sama punya tujuan yang tadi tuh. Pengen sama-sama menjadikan ini sebuah jadi ibadah. Kadang kitanya semangat, teman kita yang ngelemahin. Rajin banget belajar jam segini. Teman kita yang ngelemahin itu. Jangan itu. Jangan didengerin. Fokus aja. Even kamu sendirian, gak masalah. Kamu adalah serigala yang sedang menjemput kepada tujuan kehidupanmu. Ungger. Bukan domba yang tersesat sendirian. Domba sendirian diterkam serigala. Saya senang banget filosofi serigala itu. Kenapa serigala? Enggak singa Ustaz. Karena serigala lah tidak pernah ada dalam sirkus. Dia tidak pernah bisa dipermainkan. Punya prinsip gitu. Nah, maka itulah guys. Berikutnya. Meraih kemenangan. Dengan cara apa? Aqimis sholat. Tegakkan sholat. Ustadz kenapa saya sudah sering sholat tapi saya masih belum merasa tenang. Saya belum merasa nikmat dalam sholat. Katanya sholat bikin tenang. Kata siapa? Sholat itu outputnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau masih belum tenang jangan-jangan ada kemaksiatan dalam diri kita guys. Asli guys. Kalau nanti ngedenger azan subuh tuh udah bukan yang dibangunin susah. Teman asrama kita. Azan subuh, bangun. Dibangunin samain, ini udah mau tahajud. Aing mau, gitu. Bangunin pelan-pelan. Bro, bangun bro. Udah disuruh tahajud bro. Bangunin lagi, bro. Susah lagi, bro. Masih susah, langsung bisikkan di telinganya. Bro, ikutin bro. La ilaha, talkin aja. Takutnya mati. Kalau nanti ngedenger panggilan buat ibadah tuh azan apalagi udah. Masya Allah. Subuh. Semangat gitu. Bismillah ya Allah. Subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Bismillah ya Allah. Gas. Gitu. Ke toilet. Penuh ternyata toiletnya. Tungguin dulu. Subuh. Ketiduran. Nyampe 2. Ustadz semenjak mendengar tausiah Ustadz, anak saya sekarang rajin sholat duha. Oh gitu ibu? Saya tanya, bro lu lagi rajin sholat duha?
Kodo Ustaz. Subuh telat. Astagfirullahaladzim. Sholatnya dulu. Maka Muhammad Al-Fatih senantiasa ketika mengecek pasukannya. Siapa di sini yang tidak pernah? Siapa yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Duduk. Gak ada yang duduk semua pasukannya. Gak pernah tinggal sholat 5 waktu pasukannya. Bayangin cara ngecek pasukannya dengan sholat guys. Kita sholat males-malesan. Gimana anak muda? Kembali ke masjid, cerdaskan masjid, bikin masjid jadi pinter, kumpul di masjid orang-orang pinter. Ahli arsitek ada, ahli ekonomi ada, ahli politiknya ada, ahli sumber daya manusia ada. Semuanya kumpul di masjid. Supaya masjid itu hidup gitu. Supaya masjid itu balik lagi kayak zamannya dulu lagi. Makmur kembali di masjid. Baitullah, tempat ibadah. Baitul tarbiyah, tempat pendidikan, masjid. Baitul mal, tempat kekuatan ekonomi. Itulah kemudian anak muda yang sejati guys.